Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkat Eli. Saya adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 23010101014. Pada kesempatan hari ini saya senang membahas salah satu tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah agama, dan pada tugas itu saya telah membuat suatu makalah yang mengkaji topik mengenai agama dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya akan membahas apa hubungannya agama dan ilmu pengetahuan, juga bagaimana dua hal tersebut berkesinambungan. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri bahwa saya adalah seorang Kristen, jadi saya senang membahas hal ini dari sisi kekristenan yang berdasarkan dari kitab suci Alkitab. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang apa itu namanya ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan adalah suatu teori yang telah terbukti kebenarannya dan bermanfaat bagi umat manusia. Nah, pada setiap ilmu pengetahuan yang kita pelajari saat ini, banyak sekali ilmu pengetahuan yang pada dasarnya memiliki keserasian dengan ilmu agama, terutama di bidang agama Kristen. Nah, contohnya apa saja? Saya akan membahas satu persatu. Oke, baik. Nah, di sini dari tujuan dari makalah saya ialah untuk menjabarkan apa yang dimaksud ilmu pengetahuan dan teknologi, apa kaitannya ilmu pengetahuan dengan teknologi, dan juga gereja, dan apa pandangan agama Kristen terhadap pengetahuan. Oke, baik. Tadi saya sudah membahas bahwa ilmu pengetahuan itu adalah suatu teori yang bermanfaat bagi umat manusia dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud teknologi? Teknologi itu seperti yang saya pelajari selama 3 semester ini, yaitu mempelajari suatu ilmu yang berdasarkan ilmu terapan matematika dan fisika. Jadi ilmu teknologi itu adalah ilmu yang bisa membantu manusia untuk dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya komputer, handphone, itu di bidang hardware. Di bidang software, kita mengenal beberapa aplikasi yang bisa membantu umat manusia dalam melakukan produktivitasnya atau kerjaannya juga. Dan juga ada lagi brandware, yaitu pengguna. Pengguna ini mendapat manfaat dari perkembangan teknologi, karena dengan adanya teknologi ini umat manusia bisa lebih dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah selain itu kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita bahas tentang teknologi, teknologi sudah ada sejak dahulu. Walaupun sejak dahulu teknologi masih sangat sederhana, tapi teknologi tersebut menjadi cikal bakal dari teknologi yang ada sekarang. Jadi kita mengenal namanya evolusi ilmu pengetahuan. Artinya evolusi ilmu pengetahuan ialah perkembangan um, ilmu pengetahuan dari masa ke masa, sehingga dari perkembangan tersebut kita bisa mendapatkan suatu teknologi yang bisa membantu dalam kehidupan kita. Oke, setelah itu saya akan membahas apa kaitannya ilmu pengetahuan dan um, dan kekristenan ya. Apa sinkronisasi? Itu yang tadi saya mau bahas sesuai topik yang saya ambil, agama dan ilmu pengetahuan. Nah, dari ilmu pengetahuan sendiri, saya ambil dalam contoh bidang teknologi, dan juga dalam contoh um, penerapan ilmu fisika yang sebenarnya sudah ada dan selaras dengan Alkitab. Ya, baik. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengkaji contoh, salah satu contoh bagus di Alkitab yang tercatat di Kejadian pasal 6 ayat 14 dan 15. Di situ dijelaskan bahwa saat Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal, di situ
semua dimensi ruang dan kapal tersebut telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, yang dimaksudkan ini apa dimensi ruang dan bahannya? Ternyata pada saat itu um, penggunaan, jadi pada saat itu terjadi namanya air bah. Air bah itu artinya suatu bencana besar yang pernah terjadi di masa lalu, tepatnya di zaman Nabi Nuh. Nah, pada saat itu Nuh dan keluarga dan 8 keluarga lainnya, maaf 8 keluarga ini dimaksud juga bersama Nuh. Jadi Nuh beserta keluarganya ada 8 orang, itu adalah orang yang selamat pada saat itu dari terjangan air bah. Pada saat itu dibangunlah sebuah bahtera untuk menyelamatkan mereka. Tapi bahtera yang dibuat tersebut sudah ditentukan bahan-bahannya. Kalau kita misalnya perhatikan, kayu yang digunakan bukan kayu biasa. Dan buktinya apa? Kalau kita misalnya lihat di zaman sekarang ini, di zaman sekarang ada namanya sisa peninggalan bahtera dari Nabi Nuh yang ada di pegunungan Ararat di Turki. Kita bisa lihat bahwa walaupun kejadian itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi kayu yang ada untuk membuat bahtera masih bertahan sampai sekarang. Ya, oke. Contoh keduanya apa? Ketika Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci. Nah, di sini kalau misalnya kita meninjau di kejadian 25 ayat 1 sampai kejadian 27 sampai ayat yang ke-21, di situ Allah sendiri telah menjadi arsitek yang merencanakan ruang-ruang, dimensi, dan bahan untuk kemah suci tersebut. Jadi pada saat itu pembuatan kemah suci itu memiliki arsitektur yang cukup menarik dan rumit. Dan pada saat itu manusia masih belum mengenal namanya ilmu pengetahuan di bidang arsitek atau desain eksterior maupun interior. Tetapi di situ kita bisa lihat bahwa walaupun teknologi belum berkembang semaju sekarang, tetapi kemah suci yang dibangun pada waktu itu memiliki arsitektur yang sangat bagus. Ini bukti bahwa Allah ikut campur dalam hal ini sehingga pada saat pembuatan kemah suci itu bisa berjalan dengan baik dan juga arsitektur yang dikembangkan dan diterapkan itu sangat bagus. Nah, selain itu di bidang ketiga tentang bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomon. Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat bahwa Allah tidak pernah menghalangi ataupun menutup segala perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan juga ilmu teknologi. Kita pun melihat dari contoh-contoh ini bahwa setiap teknologi selalu dikaitkan dengan keselamatan dan maksud Allah terhadap manusia dan dunia. Oke, selain itu kita akan membahas hubungan timbal balik antara iman dan iptek. Ya, kalau kita misalnya membahas tentang iman dan iptek itu banyak sekali. Nah, kita akan membahas teknologi dapat bertentangan dengan iman. Contohnya apa? Yang pertama, menciptakan keadaan tak bernorma. Ini telah terbukti di mana teknologi audio dan visual seperti alat-alat elektronik telah menciptakan dunia hiburan yang tak bermoral. Dan yang kedua, teknologi termasuk alat bukan tujuan. Contoh yang jelas adalah perkembangan teknik nuklir. Penemuan tenaga atom adalah suatu penemuan yang hebat, sama pentingnya dengan penemuan api oleh manusia purba. Tetapi jika di dalam penggunaan tenaga nuklir itu kita tidak bertanya, untuk apa tenaga itu akan digunakan, maka tenaga nuklir itu akan menjadi alat yang digunakan manusia untuk menghancurkan diri sendiri. Oke. Iya, saya akan membahas satu poin penting lagi yang perlu saya tekankan. Apakah iman dan ilmu teknologi itu bertentangan? Nah, di dalam dunia ini tidak ada hal yang baru yang untuk diciptakan. Science is discovery of truth. Science is discovery of truth. Yang berarti segala sesuatu di dunia ini telah ada, namun perlu ditemukan oleh manusia itu sendiri melalui ilmu pengetahuan. Iman mengandung percaya walau tidak melihat. Sama seperti otak manusia di mana kita percaya bahwa kita memiliki otak yang menjadi pusat hidup manusia walau kita tidak pernah melihat otak itu. Oke, baik. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas saya di ujian tengah semester mata kuliah agama.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi setiap hadirin yang menonton, sehingga ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berguna bagi umat manusia. Baik, sekian Pak untuk penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada kata-kata saya yang salah, atau mungkin saya belum menjelaskan dengan cukup jelas. Mungkin di lain kesempatan saya akan berusaha untuk improve kemampuan speaking saya. Terima kasih Pak dan sampai jumpa.